Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Ketaatan Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam tidak berlangsung lama. Setan berhasil menyesatkan kaum Bani Israel. Lama-kelamaan, kaum Bani Israel melupakan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Kaum Bani Israel pun menyembah berhala lagi. Melihat hal itu, Allah kemudian mengangkat Ilyas menjadi nabi dan rasul. Nabi Ilyas alaihissalam adalah anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum diangkat menjadi nabi, Ilyas alaihissalam telah ikut berdakwah dengan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam pun telah belajar banyak hal kepada Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan dakwah ayah angkatnya kepada kaum Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam secara terus-menerus mengingatkan kaum Bani Israel agar kembali ke jalan kebenaran, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam juga mengingatkan kaumnya bahwa kekufuran mereka itu akan membuat Allah murka. Jika Allah murka, maka nikmat yang telah dilimpahkan kepada kaum Bani Israel akan dicabut oleh Allah. Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah bosan menyampaikan peringatan dan dakwah kepada kaum Bani Israel. Dakwah Nabi Ilyas alaihissalam tidak hanya diikuti oleh sebagian kecil kaum Bani Israel. Karena kaum Bani Israel tetap ingkar dan durhaka kepada Allah dan Nabi Ilyas alaihissalam, maka Allah mencabut nikmat yang telah diberikan kepada kaum Bani Israel. Allah mengganti nikmat itu dengan azab yang amat pedih. Allah menimpakan bencana kekeringan yang luar biasa, bahkan lebih hebat dibanding azab sebelumnya, yaitu pada zaman Nabi Ilyas alaihissalam. Kaum Bani Israel pun menderita kekeringan dan kelaparan untuk yang kesekian kalinya. Azab dari Allah itu akhirnya menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka pun kembali bertaubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerima taubat mereka. Allah mencabut azab. Allah kemudian menurunkan rahmat dan nikmatnya kembali kepada kaum Bani Israel. Mulai saat itu, di bawah kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel merasakan kemakmuran dan keamanan. Kaum Bani Israel senantiasa menaati Nabi Ilyas alaihissalam dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring bertambahnya usia, Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya meninggal dunia. Sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel kembali kepada kesesatan. Mereka kembali kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melupakan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Di dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam terdapat teladan yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Di antara keteladanan yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari, pertama, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Yang ketiga, selalu semangat dalam menjalankan tugas. Yang keempat, berani dalam menegakkan kebenaran. Yang kelima, selalu bekerja sama dalam hal kebaikan. Bagaimana anak-anak? Insya Allah bisa dipahami ya. Sekarang kita berlatih. Ceritakan kembali kisah Nabi Ilyas alaihissalam lebih bagus lagi ya. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.